Baik, Ya kelihatan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi 3 wabarakatuh. akan mempresentasikan toksikologi industri. Tapi sebelum kita presentasi, kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Mulai dari saya Muhammad Kurnia Kaisar dari kelas 1 Teknik Mesin. Setelah itu Rasika, silakan memperkenalkan diri. Nama saya Rashika Safa, absen 26 dari Teknik Mesin 1A. Ya, perkenalkan nama saya Afnan Rabani Alamin, Setelah itu Raihan, silakan. absen 12 dari kelas 1A. Ulang. Baik, setelah itu Raihan, silakan memperkenalkan diri. Lalu ulang. Ulang, Om. Ntar gue edit dah. Ya, Jingkrak. urut aja lah. Ini ada urutan Kurnia, abis itu Urut dulu ya. Nah, baru gue. Oke gitu ya, urut ya. Kurnia, Raihan, Afnan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan materi toksikologi industri, kami akan mempresentasikan materi kami. Sebelum kami mempresentasikan materi kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama, saya Muhammad Kurnia Kaisar dari kelas 1 Teknik Mesin. Selanjutnya saya Rehan Amiski Selanjutnya Pratama Raihan. dari Perkenalkan, saya Rehan Amiski Pratama dari kelas 1A Teknik Mesin, absen 21. Perkenalkan saya Afnan Rabani Alamin, absen 12 kelas mesin 1A. Perkenalkan, nama saya Rashika Safa, absen 26 dari Teknik Mesin 1A. Baik, kami akan memulai presentasinya. Baik, materi pertama akan dipresentasikan oleh Raihan Almiski. Waktu di tempat, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Kurnia selaku moderator. Langsung saja, saya akan membacakan materi pertama, yaitu tentang toksikologi industri. Nah, kemajuan teknologi kan semakin meningkat. Jadi penggunaan bahan kimia dalam industri apapun kehidupan sehari-hari semakin meningkat. Nah, di samping bermanfaatnya bahan kimia bagi kehidupan manusia, juga memberikan pengaruh yang negatif terhadap manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun lingkungan sekitar. Nah, di beberapa negara pembuangan bahan kimia memberikan konsekuensi yang serius bagi pekerja dan masyarakat di sekitarnya maupun lingkungan hidup. Nah, mempelajari keberadaan bahan kimia, efek dan penanggulangannya sangat penting bagi seorang ahli keselamatan dan kesehatan kerja untuk dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan mencegah terpajarnya pekerja dari bahan kimia yang berbahaya. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui tujuan untuk mempelajari toksikologi, yaitu pertama, penilaian akan bahaya bahan kimia industri, pencemaran lingkungan, dan bahaya lainnya bagi kesehatan merupakan unsur penting dalam pelindungan pekerja. Yang kedua, penelitian mendalam tentang efek toksik dan mekanismenya sangat berguna untuk menemukan penawar khusus dan penanggulangan lainnya. Tiga, bersama ilmu lainnya, toksikologi memberikan sumbangan bagi pengembangan bahan kimia yang lebih aman untuk digunakan sebagai obat, zat tambahan makanan, pestisida, dan zat kimia yang digunakan dalam industri.
Nah, tanya apa itu toksikologi? Nah, toksikologi industri adalah cabang ilmu dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang mempelajari efek bahaya zat kimia pada sistem biologi. Toksikologi industri membahas tentang berbagai bahan beracun yang digunakan, diolah atau dihasilkan oleh industri. Bahan toksik atau racun adalah bahan kimia yang dalam jumlah relatif sedikit berbahaya bagi kesehatan jiwa atau jiwa manusia. Selanjutnya definisi toksikologi industri. Nah, toksikologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang mekanisme kerja dan efek yang tidak diinginkan dari bahan kimia yang bersifat racun serta dosis yang berbahaya terhadap tubuh manusia. Toksikologi merupakan ilmu yang mempelajari pengaruh merugikan atau suatu zat atau bahan kimia pada organisme hidup atau ilmu tentang racun. Toksikologi merupakan menurut Frank pada tahun 1995, toksikologi merupakan kajian tentang hakikat dan mekanisme efek toksik berbagai bahan terhadap makhluk hidup dan sistem biologi lainnya, dan membahas penilaian kuantitatif tentang berat dan kekerapan efek ini berhubungan dengan terpajannya makhluk tadi. Nah, toksitas yaitu derajat racun merupakan kemampuan suatu bahan toksik untuk menimbulkan kerusakan pada organisme hidup atau kemampuan suatu zat untuk menimbulkan kerusakan pada organ tubuh suatu organisme. Selanjutnya, jalan masuk toksikologi, yaitu pertama melalui mulut atau alat pencernaan dengan jalan termakan atau terminum. Dengan termakan bahan-bahan toksik dapat masuk dalam tubuh dengan tangan yang tercemar oleh bahan-bahan beracun. Dapat juga melalui makanan yang tercemar dan dapat juga karena disengaja mencampurkan bahan racun tersebut. Yang kedua melalui kulit, yaitu dengan jalan kontak atau bersentuhan. Tertumpah ke kulit dengan jalan tusukan atau oleh gigitan binatang berbisa, melalui suntikan seperti obat-obat narkotik. Melalui absorpsi kulit lebih sering terjadi. Biasanya terjadi pada pekerja-pekerja yang kesehariannya berhubungan dengan bahan-bahan kimia seperti keracunan. Yang ketiga melalui pernapasan, melalui jalan aspirasi atau penghisapan. Keracunan melalui alat pernapasan paling banyak terjadi dan merupakan yang harus diperhatikan oleh setiap orang. Karena absorpsi bahan kimia melalui pernapasan, sebagian bahan kimia diabsorpsi oleh selaput lendir bagian atas alat pernapasan dan sebagian lagi menembus jaringan paru-paru. Terima kasih. Kita kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Raihan telah mempresentasikan materinya. Selanjutnya, untuk macam-macam penyebab keracunan akan dipresentasikan oleh Afnan Rabbani. Silakan Afnan Rabbani, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mas Kurnia. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam penyebab keracunan. Jadi pada dasarnya keracunan adalah segala gejala yang mengancam kehidupan kita yang disebabkan oleh menelan, menghirup, menyentuh, ataupun menyuntingkan zat yang bersifat racun. Jadi dalam hal ini, racun adalah zat yang dapat mengganggu proses kehidupan kita ataupun mengganggu proses kehidupan suatu organisme. Jadi macam-macam penyebab keracunan. Ya, next. Penyebab keracunan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal yang kedua. Untuk faktor internal, keracunan zat yang disebabkan oleh kesalahan metabolisme tubuh. Pada contohnya adalah asam lambung dan keracunan sel darah putih. Nah, keracunan ini disebabkan karena adanya zat yang dihasilkan oleh metabolisme tubuh kita sendiri, namun dalam pengelolaannya zat tersebut tidak dikelola dengan baik sehingga menimbulkan efek keracunan dalam tubuh kita. Yang kedua adalah keracunan faktor eksternal. Keracunan zat yang disebabkan oleh benda di sekitar kita. Contohnya adalah tumbuhan, hewan, bakteri, materi, dan ataupun zat proses industri lainnya. Dalam K3 ini, kita berfokus untuk membahas masalah toksikologi yang berhubungan tentang zat-zat di sekitar kita.
Next, macam-macam racun eksternal. Berdasarkan sumbernya dapat kita golongkan menjadi yang pertama adalah sumber dari flora dan fauna serta organisme serta kontaminasi organisme. Yang kedua ada sumber titik atau area. Yang ketiga ada sumber domestik, komersial, dan industri. Ya, next. Yang pertama, racun yang ditimbulkan atau yang berasal dari flora atau tanaman. Dalam hal ini, contohnya adalah paparan nikotin dari tanaman tembakau. Para pekerja petani tembakau sering bersentuhan dengan tembakau yang mengandung nikotin. Penelitian kesehatan masyarakat telah menunjukkan bahwa petani tembakau menyerap nikotin melalui kulit mereka saat mengenai tembakau, terutama ketika tanaman itu basah. Nah, zat tersebut meresap ke dalam kulit dan diserap oleh tubuh dan menjadi racun dalam jangka panjang, menimbulkan beberapa bahaya metabolisme otak dan pertumbuhan sel-sel lainnya. Selanjutnya adalah racun yang berasal dari fauna atau hewan. Nah, salah satu hewan yang dikenal memiliki racun yang berbahaya adalah ular. Dari berbagai macam jenis ular, terdapat 2 racun yang mendominasi. Yang pertama adalah racun jenis neurotoksik, yaitu racun yang bersifat melumpuhkan terhadap saraf, yaitu bisa ular yang merusak dan melumpuhkan jaringan sel saraf sekitar luka gigitan, menyebabkan jaringan saraf mati dengan tanda-tanda kulit sekitar luar gigitan tampak kebiruan dan hitam. Penyebab selanjutnya adalah mempengaruhi susunan saraf pusat. Nah, saat sirkulasi darah pun juga membawa racun yang di bekas luka gigitan ular. Nah, racun jenis ini dimiliki oleh ular kobra, ular maba, ular laut, ular karang, ular welang yang hidup di pematang sawah, warna-warni, warna hitam, dan memiliki perut berwarna putih. Selanjutnya, racun yang kedua adalah hemotoksik. Bisa ular yang bersifat racun terhadap darah, yaitu bisa ular yang menyerang dan merusak, menghancurkan sel-sel darah merah dengan menghancurkan stoma leti atau dinding sel darah merah, sehingga sel darah merah dan dindingnya itu ikut meluruh bersama dengan zat-zat racun bisa ular. Nah, pada racun tersebut menimbulkan pecahnya pembuluh darah atau selaput-selaput tipis, itu biasanya mengeluarkan darah seperti pada mulut, hidung, ataupun tenggorokan. Ya, selanjutnya yang kedua adalah racun pada laba-laba. Laba-laba atau spider venom. Sebagian besar laba-laba mempunyai bisa atau racun, tapi hanya sebagian kecil saja yang dapat menembus tubuh atau kulit manusia. Yang pertama adalah laba-laba Lactrodecus yang berbisa, bersifat racun terhadap neurotoksik dan dapat menyebabkan sakit kolik atau sakit perut, pengeluaran keringat, gemetar, dan kelemahan badan. Selanjutnya
laba-laba Loxocales bersifat merusak, mematikan jaringan-jaringan kulit, dan menyebabkan kekurangan oksigen pada tempat yang digigit, dan mengakibatkan luka tipis dan merata. Pada saat digigit laba-laba, kita tidak menjadi Spiderman, tapi menjadi luka. Ya, selanjutnya. Selanjutnya adalah racun yang disebabkan oleh kontaminasi organisme. Nah, kontaminasi organisme ini disebabkan oleh bakteri yang tidak sengaja termakan bersama kegiatan makan dan minum sehari-hari yang kita lakukan. Bakteri yang berbahaya dapat menyebabkan keracunan pada manusia. Sebenarnya sangat banyak sekali bakteri yang tidak sengaja kita makan. Namun bakteri tersebut tidak dapat hidup dalam perut manusia dikarenakan pada lambung kita itu terdapat asam lambung atau hidrogen klorida yang salah satunya berfungsi untuk membunuh organisme-organisme yang mengganggu. Namun dalam beberapa kasus, beberapa bakteri bisa tahan dan lolos dari asam lambung tersebut. Dan penyebab keracunan ini salah satunya atau beberapa adalah tidak menyimpan makanan dengan benar, menyimpan daging dengan susu dalam suhu hangat juga dapat menyebabkan bertumbuhnya organisme di dalam daging tersebut. Yang kedua, memasak makanan hingga matang. Pada saat makanan mentah itu banyak bakteri atau kuman yang tidak terbunuh seluruhnya. Yang ketiga adalah menyiapkan makanan tanpa mencuci tangan. Dan ini sangat penting karena kita harus menjaga kebersihan makanan, juga menjaga kebersihan tangan kita untuk mengolah makanan tersebut. Ya, selanjutnya adalah bakteri Salmonella dan coli. Nah, ini adalah salah satu contoh bakteri-bakteri yang menyebabkan infeksi salmonellosis. Bakteri yang hidup di dalam usus atau saluran pencernaan manusia ataupun hewan. Nah, bakteri ini apabila termakan dan bisa hidup itu berkembang biak di usus, itu akan menyebabkan diare yang paling umum. Untuk mencegah penularannya itu bisa dengan cara memasak daging dengan matang dan juga memasak air sebelum diminum. Jangan sampai daging yang kita masak itu hanya setengah matang atau bahkan mentah, sehingga dapat menimbulkan masuknya bakteri jenis ini dan menimbulkan diare sampai berakibat kematian. Ya, terima kasih. Selanjutnya, untuk pengenalan bahan kimia akan dijelaskan oleh pembicara selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk Kafnan karena sudah menjelaskan materinya. Selanjutnya materi pengenalan bahan kimia akan dijelaskan oleh saya. Next. Ya, pengenalan bahan kimia itu ada 3 tahap atau 3 cara. Yang pertama itu ada survei pendahuluan. Survei pendahuluan adalah mengenal atau mengidentifikasi bahan kimia yang terdapat di industri dan merencanakan program evaluasi resiko, bahaya, serta tindak lanjutnya. Survei pendahuluan itu ada beberapa
checklist yang harus mencakupnya ya. Yang pertama ada nama bahan baku dan nama bahan sampingan. Yang kedua ada identifikasi penggunaannya sampingan. Yang ketiga ada jenis bahan yang diperkirakan beracun. Yang keempat ada jumlah pekerja yang terpajan. Yang kelima ada cara. Next. Baik, cara yang kedua atau langkah yang kedua adalah mengenal proses produksi. Mengenal produksi awal sampai dengan akhir, sumber bahan kimia dan keluhan kesehatan lingkungan kerjanya. Langkah yang ketiga itu material safety data sheet. Dokumen teknik yang memberikan informasi tentang komposisi, karakteristik, potensi bahan kesehatan, potensi bahaya kesehatan, cara penanganannya dan penyimpanan bahan yang aman, tindakan pertolongan pertama dan prosedur lainnya, label pada kemasan, bahan kimia di tempat kerja. Next. Baik, ini adalah contoh dari material safety data sheet, bisa dilihat. Ini adalah bahan dari isopropyl alkohol. Ya, next. Baik, klasifikasi toksisitas. Klasifikasi toksisitas itu ada 3. Yang pertama berdasarkan sifat fisik, yang kedua pengaruh terhadap tubuh, yang ketiga ada lama terjadinya pemajaran atau pada tingkat efek racunnya. Next. Menurut sifat fisiknya, ada beberapa jenis yaitu ada gas, uap, debu, kabut, fume, asap, dan awan. Untuk gas sendiri itu ciri-cirinya tidak berbentuk, tapi dia mengisi ruang pada suhu. Dia tidak terlihat, tidak berbau, tapi ada beberapa yang gas itu berbau, dan dapat berubah menjadi cair atau padat dengan perubahan suhu dan tekanan. Yang kedua itu ada uap. Uap itu ciri-cirinya berbentuk gas dari zat yang dalam keadaan biasa berwujud cair atau padat, tidak terlihat dan berdifusi ke seluruhan ruangan. Yang ketiga ada debu. Debu itu adalah partikel zat padat yang terjadi oleh karena kekuatan alami atau mekanis. Yang keempat ada kabut. Kabut adalah titik halus di udara yang terjadi akibat kondensasi bentuk uap atau dari tingkat pemecahan zat cair atau menjadi tingkat dispersi melalui cara tertentu. Yang kelima ada fume. Fume adalah partikel zat padat yang terjadi oleh kondensasi bentuk gas, biasanya setelah penguapan benda padat yang dipijarkan. Yang keenam ada asap. Asap adalah partikel karbon yang besarnya itu lebih kecil daripada 0,5 mikron sebagai akibat pembakaran tidak sempurna bahan yang mengandung karbon. Yang terakhir ada awan. Awan adalah partikel cair sebagai hasil kondensasi gas, ukuran partikelnya antara 0,1 sampai 1 mikron. Baik, bahan kimia di udara menurut sifatnya dibedakan menjadi 2, yaitu bahan yang bersifat partikel atau yang masih berbentuk partikel, bahan partikel. Next. Ya, terhadap tubuh, bahan-bahan kimia tersebut digolongkan dalam klasifikasi fisiologis sebagai berikut. Yang pertama itu bahan partikel. Bahan partikel ini ada beberapa jenis lagi. Yang pertama ada perangsang, yaitu contohnya kapas, sabun, bubuk beras.
ada toksik, ada fibrosis atau apa namanya jaringan benang atau jaringan-jaringan, itu contohnya quartz atau asbes. Selanjutnya ada alergen, itu contohnya tepung sari dan kapas. Selanjutnya menimbulkan demam, itu contohnya fume hasil pengelasan. Lalu contohnya lagi zinc O. Lalu yang terakhir ada inert, itu contohnya aluminium dan kapas. Next. Yang kedua ada bahan non-partikel yang bersifat afiksian. Afiksian itu contohnya metan dan helium. Yang kedua ada perangsang, itu contohnya amoniak. Organik atau itu. Selanjutnya terakhir, menguap ini ada beberapa jenis lagi, berefek anestesi atau yang contohnya selanjutnya merusak organ darah atau benzen. Selanjutnya merusak saraf, paration. Next. Selanjutnya ada penilaian toksisitas. Yang pertama LD50. Suatu zat beracun dengan LD50 itu lebih kecil, menunjukkan bahwa zat tersebut relatif lebih beracun. Demikian pula sebaliknya. Yang kedua ada penetapan Occupational Exposure Limit atau OEL atau batas pemajanan kerja. Ini mengacu pada prinsip dasar pada toksikologi yang mempertimbangkan faktor dosis dan lama pemajanan serta keberadaan bahan kimia di udara tempat kerja. Ya, lanjut. Next. Selanjutnya ada ACGIH, American Conference of Governmental and Industrial Hygienists, itu mengembangkan konsep TLV atau Threshold Limit Value atau nilai ambang batas yang biasa disingkat NAB, yang menunjukkan suatu kadar yang manusia dapat menghadapinya secara fisiologis tanpa terganggu kesehatannya. Next. Next. Ya, NAB terdapat ada 3 AB rata-rata selama TWA, threshold limit value, time, weight, average. Ini adalah kadar bahan kimia di udara tempat kerja selama 8 jam sehari atau 40 jam seminggu yang hampir semua tenaga kerja dapat terpajan berulang kali sehari-hari dalam melakukan pekerjaan tanpa terganggu kesehatannya. Yang kedua ada NAB, batas pemajanan singkat atau TLV, STEL, threshold limit value, short term exposure limit. Ini adalah kadar bahan kimia dengan diperkenankan untuk pemajanan lebih kecil dari 15 menit atau 4 kali pemajanan per hari. Interval antara 2 periode pemajanan tidak boleh lebih dari 60 menit. Jenis yang ketiga NAB tertinggi atau TLVC atau threshold limit ceiling. Itu kadar tinggi bahan kimia di udara tempat kerja yang tidak boleh dilewati selama melakukan pekerjaan. Sering disebut juga sebagai KTD atau kadar tertinggi yang diperkenankan. Ya, next. Next. Baik. Terkendala
Kami akan menunggu sampai baik. Next slide. Ya, selanjutnya ada kegunaan NAB. Ada beberapa kegunaan kayak NAB. Di antaranya standar untuk perbandingan, yang kedua pedoman perencanaan proses produksi dan perencanaan teknologi pengendalian, yang ketiga substitusi bahan yang kurang berbahaya, yang keempat ada membantu menentukan gangguan kesehatan, timbulnya penyakit, hambatan efisiensi kerja. Selanjutnya. Ya, selain NAB, dikenal juga BEL. BEI, maksudnya BEI. BEI ini adalah Biological Exposure Index atau indeks pemajanan biologik, yaitu standar nilai dampak pada kesehatan pekerjanya. Ya. Untuk akan disampaikan oleh Rasika Safa. Rasika Safa, dipersilakan. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Oke, saya akan membahas mengenai pengaruh bahan kimia pada manusia. Yang pertama, terminologi hubungan dosis respons. Jadi setelah toksikan kontak dengan manusia dan terabsorpsi melalui berbagai jalur, toksikan akan mengalami proses toksikokinetik. Apa sih proses toksikokinetik itu? Toksikokinetik merupakan pendekatan yang mempelajari pergerakan toksikan dalam tubuh. Jadi toksikokinetik itu terbagi menjadi 4, meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Selanjutnya, respons atau efek toksik. Respons adalah perubahan struktur ataupun fungsi pada tingkat subseluler hingga tingkat organisme hidup akibat pajanan toksikan ataupun bahan kimia. Nah, respons dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, perubahan dari kondisi normal ke tidak normal, baik dari sisi struktur maupun fungsi pada tingkat subseluler hingga organisme hidup. Yang kedua, lokal atau sistemik atau keduanya. Yang ketiga, reversible atau irreversible. Yang keempat, langsung atau efek tertunda. Selanjutnya, prinsip hubungan dosis respons. Jadi secara umum, prinsip yang berlaku dalam hubungan dosis respon, yang pertama, respon disebabkan oleh toksikan yang diuji. Yang kedua, tingkat respons berbanding lurus dengan konsentrasi toksikan. Yang ketiga, terdapat metode untuk menghitung dan menyajikan toksisitas. Hubungan dosis respons merupakan konsep penting dalam toksikologi dan menjadi dasar pengukuran bahaya dari suatu toksikan. Hubungan dosis respons merujuk pada persentase populasi pekerja atau hewan coba yang memberi respons perubahan sistem biologis yang terdeteksi. Nilai ini kemudian digunakan dalam penentuan tingkat atau klasifikasi bahaya terhadap toksikan yang diuji. Selanjutnya, interaksi antar toksikan. Interaksi antar toksikan dibagi menjadi 4. Yang pertama itu aditif. Aditif itu di mana efek kombinasi sama dengan jumlah efek masing-masing toksikan. Contohnya itu ada 2 jenis insektisida organik fosfat terabsorpsi di saat yang bersamaan. Jadi efek toksiknya itu sama dengan penjumlahan efek toksik tiap-tiap insektisida tersebut. Selanjutnya sinergis, yaitu di mana efek kombinasi yang terjadi melebihi jumlah efek tiap-tiap toksikan. Contohnya itu karbon tetraklorida dan etanol, keduanya itu toksik terhadap hati atau hepatotoksin. Nah, jadi bila berada dalam tubuh bersamaan akan menjadi jauh lebih toksik.
Selanjutnya, potensiasi, yaitu di mana hadirnya zat non-toksik akan meningkatkan efek toksik dari toksikan tertentu. Contohnya itu isopropanol bukan hepatotoksik. Namun, bila berada dalam tubuh bersamaan dengan karbon tetraklorida, efek hepatotoksik karbon tetraklorida akan meningkat. Selanjutnya antagonis, yaitu di mana efek kombinasi dapat menurunkan efek toksik atau biasa disebut dengan istilah antidot. Nah, selanjutnya efek antagonis itu dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, ada functional antagonism, yaitu situasi di mana dua toksikan atau lebih memiliki sifat yang berlawanan pada satu organ tertentu. Contohnya itu pajanan barbiturat dapat menurunkan tekanan darah dan diobati dengan konsumsi obat yang mengandung norepinephrine yang dapat meningkatkan tekanan darah. Selanjutnya, chemical antagonism, yaitu reaksi antara dua toksikan atau lebih yang menghasilkan zat yang relatif kurang toksik. Contohnya itu dimercaprol kelat diberikan untuk mengurangi efek toksik saat terjadi keracunan logam arsen, merkuri, atau timbal. Selanjutnya dispositional antagonism, yaitu situasi di mana ADMS suatu toksikan diganggu sehingga menjadi kurang toksik. Contohnya itu pengobatan diare dengan mengonsumsi norit, yaitu yang mengandung karbon aktif, yaitu adsorben, dan konsumsi larutan diuretik osmotik atau osmotik diuretik saat keracunan bahan kimia. Selanjutnya reseptor antagonism, yaitu situasi di mana toksikan tersebut berikatan dengan reseptor yang sama dan menghasilkan efek yang kurang toksik. Selanjutnya pengendalian resiko bahaya kimia. Yang pertama ada inherently safer alternative atau ISA. ISA adalah strategi pengendalian bahaya dengan cara mengganti bahan baku atau proses berbahaya dengan bahan baku atau proses yang tingkat bahayanya lebih rendah. Ada 4 strategi. Yang pertama itu minimize, yaitu menggunakan bahan kimia berbahaya dalam jumlah kecil, baik selama penyimpanan, proses, maupun pengiriman. Dengan mengurangi jumlah bahan kimia, maka risiko dari bahan tersebut juga menjadi lebih kecil. Yang kedua ada substitute, yaitu mengganti bahan kimia yang berbahaya dengan bahan kimia yang kurang berbahaya. Contohnya pelarut organik yang bersifat mudah terbakar diganti dengan air. Selanjutnya moderate, yaitu jika dua hal di atas tidak bisa dilakukan, maka kita dapat melakukan proses atau penyimpanan pada kondisi yang lebih aman, misalnya pengenceran, penyimpanan dengan suhu yang lebih rendah, proses yang lebih sederhana, dan sebagainya. Sehingga laju reaksi atau energi reaksi yang dihasilkan lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi normal. Selanjutnya ada dilution, yaitu melarutkan untuk mengurangi tingkat bahaya reaktivitas, baik pada proses produksi maupun penyimpanan. Yang kedua ada passive control. Passive control adalah mengurangi bahaya atau resiko dengan merancang proses dan peralatan yang lebih aman. Passive control dapat mengurangi frekuensi atau konsekuensi dari bahaya tersebut tanpa fungsi aktif peralatan apapun. Contohnya itu tempat penampungan atau containment, dinding tahan api, pipa, atau tangki yang tahan terhadap tekanan tinggi. Yang ketiga ada active control. Active control merupakan sistem engineering control, misalnya safety interlock, emergency shutdown system, smoke detector, dan lain sebagainya. Yang keempat ada procedural control. Procedural control disebut juga administrative control, yaitu proses pengendalian dengan cara membuat prosedur administratif mengurangi bahaya dan resiko dari bahaya kimia. Misalnya work instruction, safe operating limit, work permit, dan sebagainya. Selanjutnya ada pemantauan biomedik. Jadi fungsi dari pemantauan biomedik ini adalah untuk mendeteksi kelainan fungsi organ tubuh atau penyakit akibat kerja. Nah, dilakukannya itu dengan cara melalui pemeriksaan darah dan urin yang dapat dideteksi absorpsi bahan beracun, metabolit, dan aktivitas enzim yang mungkin dipengaruhi oleh bahan beracun tersebut. Pemantauan biomedik ini memberikan gambaran yang lebih dapat dipercaya daripada kita pengukuran kadar bahan kimia di udara. Selain itu, keuntungan lain dari aktivitas ini adalah mampu memperhitungkan absorpsi zat kimia melalui kulit dan saluran cerna, pengaruh beban kerja dan pemajanan di luar tempat kerja, serta mengidentifikasi pekerja yang rentan.
Terima kasih dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Rasika karena sudah menyampaikan materinya dengan baik. Baik, saya rasa cukup untuk presentasi dari kelompok 2 dan materi toksikologi. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan.